sebuah truk ekspedisi yang sedang melintas di Mandailing Natal, Sumatera Utara tiba-tiba terbakar. Truk dari Medan tujuan Padang ini tiba-tiba terbakar saat melintas di jalan lintas Timur Panyabungan. Karena panik, sang sopir nekat menjeburkan truk dari atas jembatan ke sungai agar kobaran api tak semakin membesar. Api akhirnya bisa dipadamkan oleh 2 unit mobil damkar yang datang ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh barang bawaan truk ludes terbakar. Pohon angsana setinggi 7 meter tumbang dan menimpa 2 minibus di Jalan Fatmawati Raya Cilandak, Jakarta Selatan siang tadi. Pengemudi yang tertimpa reruntuhan pohon tersebut dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk mendapatkan pertolongan medis. Tumbangnya pohon diduga akibat hujan deras serta angin kencang yang melanda sebagian wilayah DKI Jakarta. Petugas Satpol PP Jakarta Barat berhasil menjaring puluhan penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan Taman Sari. Mayoritas dari mereka berasal dari luar Jakarta. Saat razia, sejumlah wanita pekerja seks komersial melawan petugas Satpol PP. Perlawanan ini menimbulkan keributan dan mengundang perhatian warga sekitar. Walaupun petugas ramai-ramai menahan mereka agar tidak kabur, sejumlah wanita pekerja seks komersial berhasil melarikan diri. Selain merazia pekerja seks komersial, petugas juga turut mengamankan 26 PMKS di wilayah Taman Sari. Mereka sengaja datang ke ibu kota untuk mengemisi saat bulan Ramadan. Para PMKS dan PSK kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk direhabilitasi. Pemirsa, selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Pemirsa, setelah puasa seharian, tubuh kita tentunya membutuhkan asupan gizi untuk mengganti dahaga seharian. Iga bakar dan rawon iga bakar bisa menjadi pilihan tepat untuk berbuka puasa. Sop iga bakar dan rawon iga bakar ini adalah menu andalan yang disajikan di sebuah tempat makan di Surabaya, Jawa Timur. Tekstur iga yang lembut berpadu kuah yang segar cocok untuk sajian berbuka puasa. Dua kuliner ini dimasak dengan bumbu rahasia, ditambah bumbu bawang putih dan merah, jahe, kayu manis, bawang bombay, garam, gula, dan merica. Seluruh bumbu ditumis dan dicampur kuah kaldu. Sop iga bakar menggunakan iga berkualitas yang diolah hingga lembut. Iga dibakar di atas panggangan, diberi bumbu rahasia. Setelah dibumbui, iga dibakar lagi hingga bumbu-bumbu berubah menjadi karamel. Kuah kaldu yang berisi sayur-sayuran disajikan dengan nasi, emping, dan sambal hijau. Siap disantap. Untuk rawon iga bakar, bumbu-bumbu khas Nusantara seperti kluwek, kapulaga, sereh, daun jeruk, daun salam, garam, gula, dan bumbu rahasia. Daging iga berkualitas ditumis dengan bumbu-bumbu pilihan, tidak lupa kuah rawon. Rawon iga bakar disajikan dengan nasi, telur bebek, tempe, sambal, serta kerupuk udang. Jadi ada ciri khas di menu tersebut, resipi. Untuk standarnya kita spesiesnya kita agak perbanyak, terus untuk yang membedakan juga kita bakar, habis itu kita plating, kita toast lagi tembak api. Terus bumbunya tuh kayak meresap banget gitu loh ke daging, rempahnya kerasa banget untuk yang iga bakar yang saya makan ini ya. Kuahnya juga kaldunya enak banget sih. Kuliner khas Nusantara yang lezat ini sangat cocok untuk menu berbuka puasa. Selain rasanya yang menggugah selera, dijamin bisa mengembalikan daya tahan tubuh setelah seharian berpuasa. Selanjutnya kita ke Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, sudah ada rekan kami Nana Jamal yang akan berbuka puasa dengan sajian khas kota Angin Mamiri. Nana, apa menu berbuka puasa Anda hari ini? Ya, Nisa, sebelumnya kami ucapkan terlebih dahulu selamat berbuka puasa untuk Anda dan juga di Jakarta dan sekitarnya. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbuka puasa dengan menu khas Nusantara dari Kota Angin Mamiri atau dari Kota Makassar. Nah, ini biar lebih segar nih, biar lebih enak pas buka puasa, kita ajak Anda untuk menyantap menu daging-dagingan dan juga yang dilengkapi dengan kuah yang segar. Tidak hanya segar tentunya dan juga nikmat, tetapi juga dilengkapi dengan
kuah yang penuh dengan rempah dan juga bumbu rahasia. Nah, saat ini saya akan langsung memesan satu porsi sop saudara Andalas yang ini konon katanya sudah berdiri sejak tahun 1965. Nah, menunya ini diantaranya ada mihun, kemudian juga ada perkedel kentang, kemudian dilengkapi dengan daging-dagingan seperti paru, kemudian jantung, daging sapi yang segar tentunya, daun bawang, dan kemudian terakhir disiram dengan kuah khasnya. Nah, kelihatan ya bagaimana kemudian segarnya kuah dan juga nikmatnya. Ini langsung disiram dengan menggunakan kuah khas yang juga sudah berisi dengan potongan-potongan daging lainnya yang sudah berada di dalam panci yang langsung disiram ke dalam mangkoknya. Dan nggak nahan nih untuk bisa langsung menikmati. Nah, di sini saya langsung akan menjemput menu saya. Ya, terakhir setelah itu akan disiram dengan menggunakan bawang goreng. Waduh, ini asapnya masih mengepul, tentunya masih segar sekali. Kalau gitu langsung saja izin ya Mas ya, langsung saya angkat ya. Nah, ini dia Nisa. Langsung aja kalau gitu saya ajakin Anda untuk mencicipinya. Nah, kalau nikmatin sop saudara ini gak lengkap rasanya tanpa sambal khas. Nah, izin dulu nih buka masker nih ya. Oke, selain itu kita juga sudah dilengkapi di sini dengan telur asin. Oke. Wow. Telurnya juga gak kalah nikmat nih. Sip, langsung dicampurkan. Langsung dicampurkan seperti ini. Dan pertama-tama tentunya ini bisa dicampurkan dengan bumbu-bumbu sesuai selera. Boleh pakai kecap manis, boleh pakai sambal, boleh juga tentunya jangan lupa nih pakai jeruk nipis biar tambah segar kuahnya. Oke, kemudian dicampurkan. Lihat asapnya masih mengepul banget ya. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget, enak banget. Terima kasih Ibu. Sekarang kita coba makannya. Ups, digeser dulu. Kita makannya pakai nasi ya. Jangan lupa. Wah, nampaknya lezat sekali dan tentu saja menyegarkan ini untuk berbuka puasa. Baik, silakan Nana lanjutkan santap buka puasanya. Dan terima kasih Nana Jamal melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali Nana. Pemirsa, 10 hari jelang Lebaran, banyak masyarakat sudah mulai mudik ke kampung halaman. Pelabuhan Nusantara di Parepare, Pelabuhan Merak di Banten, hingga Stasiun Pasar Senen di Jakarta sudah mulai dipadati pemudik. Arus mudik mulai terlihat di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Para pemudik yang baru tiba ini datang dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemudik menjalani pemeriksaan ketat dokumen perjalanan di pintu dermaga pelabuhan. Sejak Kamis malam hingga Jumat pagi sedikitnya ada 3 kapal yang bersandar di Pelabuhan Nusantara. Hingga Kamis malam, sebanyak 4.203 pemudik bersandar di Parepare. Pemudik juga mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten. Hingga Kamis malam tercatat lebih dari 27.000 penumpang menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni, Lampung. Jumlah kendaraan sebanyak 6.867 namun masuk didominasi oleh truk ekspedisi. Puncak kepadatan penumpang diprediksi terjadi pada tanggal 28 hingga 30 April saat memasuki cuti bersama. PT SDP Merak menyiapkan 30 hingga 34 kapal ro-ro ukuran besar, 7 dermaga dioperasikan, dan menambah 19 loket khusus sepeda motor. 10 hari jelang Lebaran, Stasiun Pasar Senen mulai dipadati pemudik. Hingga Jumat siang sebanyak 9.300 penumpang meninggalkan Jakarta. Meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan kemarin, yaitu 4.948 penumpang. Pemudik yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen didominasi tujuan Yogyakarta, Purwokerto, Kebumen, Semarang, Surabaya, Malang, Cirebon, dan Bandung. Sementara tiket kereta mulai tanggal 27 April hingga 1 Mei 2022 sudah terjual hingga 95%. Meski masih tersedia, para pemudik diharapkan mencari tanggal alternatif lain untuk mudik.
Stasiun Pasar Senen menyediakan vaksinasi booster. Calon penumpang dapat langsung mendaftar di lokasi. Namun vaksinasi hanya bisa dilakukan oleh calon penumpang dengan keberangkatan H-1. Seperti apa kondisi mudik Lebaran yang masih 10 hari ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta? Sudah ada rekan kami Nadia Valeri di sana. Nadia, apakah sudah mulai terlihat peningkatan penumpang di sana? Selamat malam Anissa dan juga pemirsa, 10 hari menjelang perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, berdasarkan pantauan kami di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, saat ini sudah mulai dipadati oleh para pemudik yang memang mereka akan melaksanakan perjalanan mudik menggunakan perjalanan kereta api jarak jauh lebih awal dari puncak arus mudik yang diperkirakan akan jatuh 5 hari menjelang Idul Fitri, yakni pada 27 atau 28 April 2022 mendatang. Saat ini di belakang saya, Anissa, ini juga terlihat sejumlah penumpang yang masih menunggu di depan gerbang keberangkatan, di mana memang rencananya pada sore hari hingga malam hari nanti masih ada 4 perjalanan kereta api jarak jauh lagi yang akan diberangkatkan dari Stasiun Senen Jakarta Pusat, yakni pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat dan yang terakhir pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini, Anissa, berdasarkan data yang kami peroleh, ada 9.300 penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Senen Jakarta Pusat, di mana jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 49% jika dibandingkan pada keberangkatan pekan lalu yang jumlahnya masih sebanyak 5.000 penumpang saja dengan total 22 perjalanan kereta api. Sementara untuk hari ini total ada 26 perjalanan kereta api jarak jauh yang diberangkatkan dari Stasiun Senen Jakarta Pusat dengan tujuan perjalanan terbanyak yakni ke daerah di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Rencananya, Anissa, untuk arus mudik Lebaran, PT Kereta Api Indonesia terutama Daop 1 DKI Jakarta ini sudah menyiapkan dengan membagi 2 periode, yakni periode pra-Lebaran dan juga periode pos-Lebaran. Untuk pra-Lebaran ini dimulai pada hari ini, yakni 22 April hingga 1 Mei 2022 mendatang, dan totalnya ada 357.000 tiket yang akan dijual di Stasiun Senen Jakarta Pusat ini. Namun hingga saat ini data yang kami peroleh, 75% tiket sudah terisi atau sudah dibeli oleh para penumpang, dan sisanya hanya sebanyak 25% saja atau kurang dari 10.000 tiket. Pihak PT KAI Daop 1 DKI Jakarta juga menghimbau bagi warga untuk melakukan mudik lebih cepat atau lebih awal dari prediksi puncak arus mudik Lebaran pada 27 atau 28 April 2022 mendatang. Ya, Anissa. Baik, terima kasih Nadia Valeri melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali, Nadia. Pemirsa, mengetahui tarif tol sebelum mudik sangat penting untuk mempersiapkan saldo uang elektronik Anda. Berikut kami tampilkan informasi tarif tol Jakarta-Surabaya per April 2022. Pemirsa, ratusan warga desa Gunung Raja berdemonstrasi memprotes ganti rugi lahan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNewsroom.